Abu Nawas lebih kaya daripada Allah. Abu Nawas adalah seorang yang cerdik dan mempunyai pemikiran yang luas, tetapi wataknya sangat lucu dan menjadi bahan ketawaan penduduk pada masa itu. Beliau sangat disanjung dan disayangi oleh Baginda Raja Khalifah Harun al-Rasyid. Pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk berjumpa kawan-kawannya. Keadaan pasar pada pagi itu sibuk dengan para penduduk yang sedang bertransaksi jual beli. Setibanya di pasar, Abu Nawas berkata, "Hai kawan-kawanku, aku sangat benci kepada yang hak dan sangat cinta kepada fitnah." Kemudian Abu Nawas berkata lagi, "Aku sesungguhnya pada hari ini sangat kaya, malah lebih kaya daripada Allah." Para penduduk yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai curiga dan menuduh Abu Nawas sudah tidak waras lagi, karena semua sangat mencintai pada perkara yang hak dan membenci pada fitnah, dan sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semua makhluknya. Penduduk yang berada di situ menangkap Abu Nawas dan membawanya menghadap Baginda Raja. Warga pun memberitahu Baginda Raja tentang ucapan Abu Nawas di pasar tadi, dan Baginda Raja pun sangat marah dengan apa yang telah diucapkan oleh Abu Nawas. Karena Baginda Raja adalah seorang pemerintah yang adil, Baginda Raja tidak terus menghukum Abu Nawas, sehingga beliau benar-benar yakin dan pasti akan kebenaran kata-kata Abu Nawas. Lalu Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah benar kamu mengatakan bahwa kamu sangat membenci kepada yang hak dan mencintai kepada fitnah?" "Benar wahai Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja bertanya lagi, "Apakah benar kamu mengatakan bahwa kamu lebih kaya daripada Allah?" Kemudian Abu Nawas pun menjawab lagi, "Benar wahai Paduka yang mulia." Baginda Raja sangat marah kepada Abu Nawas karena setahunya Abu Nawas adalah seorang yang alim dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian Baginda Raja berkata, "Apa yang telah terjadi kepada kamu? Telah kafirkah kamu karena sanggup mengucapkan kata-kata tersebut?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Sabarlah wahai Baginda Raja, dengarlah dahulu penjelasan hamba." "Apa yang akan kamu jelaskan lagi? Bukankah kata-kata kamu sudah jelas dan nyata?" jawab Baginda Raja. "Begini wahai Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyambungnya lagi, "Aku sering mendengar orang membacakan talqin bahwa mati itu adalah hak dan neraka adalah hak. Bukankah mati dan neraka sangat dibenci oleh banyak orang? Saya rasa Baginda Raja juga membenci akan mati dan neraka sama seperti saya membencinya," kata Abu Nawas.
Baginda Raja pun mengangguk-anggukkan kepalanya, menandakan kebenaran kata-kata Abu Nawas. Bagaimana pula dengan kata-katamu bahwa kamu sangat mencintai kepada fitnah, ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menjawab, anak dan harta bisa membawa kepada fitnah. Tidak ada seorang pun yang membenci anak dan harta. Baginda Raja sendiri sangat mencintai anak dan suka mengumpulkan harta. Baginda Raja sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya, menandakan kebenaran dan setuju atas yang disampaikan oleh Abu Nawas. Baginda Raja kemudian bertanya lagi, jelaskan kepadaku bagaimana kamu mengatakan bahwa kamu lebih kaya daripada Allah. Abu Nawas menjawab dengan lembut, saya mempunyai banyak anak, sedangkan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka banyak orang yang berada di situ merasa lega dan puas hati atas penjelasan yang disampaikan Abu Nawas. Mereka pun pergi dari situ untuk meneruskan aktivitasnya masing-masing. Baginda Raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kebijaksanaannya. Kemudian Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, apakah sebenarnya yang menyebabkan kamu mengucapkan kata-kata tersebut di depan orang banyak, hai Abu Nawas? Abu Nawas menjawab bahwa dia sebenarnya ingin berjumpa dengan Baginda Raja, hanya dengan cara itulah dia dapat berjumpa dengan Baginda Raja. Setelah berbincang-bincang dengan Baginda Raja, Abu Nawas pun memohon diri dan pergi meninggalkan istana. Abu Nawas dan Raja Jin. Tidak hanya cerdik dan jenaka, Abu Nawas sang wali sufi juga dikenal sebagai seorang ahli yang sangat jujur. Kejujuran Abu Nawas inilah yang membuat Baginda Raja Harun al-Rasyid semakin mengaguminya. Berkat kejujuran Abu Nawas, Raja Jin berikan hadiah ganda kepada Abu Nawas. Tetapi sebelumnya Raja Jin mencoba kejujuran yang dimiliki oleh Abu Nawas. Walaupun Baginda Raja mengetahui atas kejujuran dan kecerdasan daripada Abu Nawas, tetapi Baginda Raja menutupinya. Namun, tidak semua orang percaya dengan kejujuran yang dimiliki oleh Abu Nawas. Tidak tanggung-tanggung, yang tidak percaya dengan kejujuran Abu Nawas ini adalah jin. Abu Nawas memang selalu berhasil mematahkan teka-teki yang ditujukan padanya dengan alasan yang masuk akal. Sepak terjangnya yang demikian membuat penasaran kaum jin dan ingin mengujinya. Pada saat itu, dalam menafkahi keluarganya, Abu Nawas bekerja sebagai tukang kayu. Setiap pagi, Abu Nawas rajin ke hutan untuk menebang kayu dengan kapak andalannya. Lalu, kayu tersebut dijual ke pasar
dan uangnya untuk menafkahi keluarganya. Suatu ketika, saat Abu Nawas dalam perjalanan di hutan, kapak yang biasa dibawanya jatuh ke dalam jurang. Tanpa kapaknya, dia tidak dapat bekerja seperti biasanya. Kapak itu adalah satu-satunya peralatan yang dia punya. Kejadian tersebut membuat Abu Nawas bersedih. Dia lalu memutuskan balik ke rumahnya dengan perasaan yang sangat sedih. Tiba-tiba di tengah perjalanan datang jin yang menyamar sebagai seorang laki-laki berbaju putih. Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas, di mana saat itu kondisi perasaan Abu Nawas sedang tidak stabil. "Abu Nawas, kenapa kamu kelihatan seperti sedih?" tanya jin itu kepada Abu Nawas. "Itu, kapak saya satu-satunya telah jatuh ke jurang. Kalau begini, bagaimana saya bisa bekerja?" jawab Abu Nawas dengan nada yang sedih. "Oh, begitu ya. Saya akan bantu mengambilkannya untukmu," kata jin itu kembali. Tidak berapa lama, kemudian sang jin turun ke bawah jurang. Ternyata jin tersebut memiliki keinginan untuk menguji kejujuran Abu Nawas yang sering didengarnya. Terbersit di benak jin untuk memberikan kapak yang lain yang terbuat dari emas. "Wahai Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin itu. "Bukan, kapak saya jelek," jawab Abu Nawas. Jin itu kembali turun ke jurang dan kali ini dia memperlihatkan kapak yang gagangnya berlapis mutiara dan intan kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, seandainya kamu mengaku kalau kapak emas adalah milikmu, tentu saya akan memberikannya padamu. Meskipun saya tahu kamu berbohong, akan tetapi kamu malah berkata jujur apa adanya," ucap sang jin. "Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya punya, dan saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Bagiku, kapak jelek itu adalah rezeki yang luar biasa, karena dengan kapak itulah aku bisa bekerja secara halal dan mendapatkan kayu untuk aku jual," jelas Abu Nawas. "Rasa syukur?" tanya jin itu dengan heran. "Iya, karena rasa syukur itulah yang membuatku tidak mau mengambil barang yang bukan hak saya dan membuatku senantiasa selalu bersikap jujur," ungkap Abu Nawas lagi. "Karena kejujuranmu dan rasa syukurmu, wahai Abu Nawas, maka ketiga kapak ini aku berikan kepadamu," ucap sang jin. Kemudian jin itu pergi meninggalkan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas membawa pulang 3 kapak, yaitu kapak jelek yang biasa dia pakai,
kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang gagangnya berlapis mutiara dan intan. Semua itu Abu Nawas dapatkan karena sifat jujur dan selalu bersyukur dengan apa yang dia miliki.